Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Di Balik Kematian Mereka. Ditulis oleh akun KBM yang bernama Zapena. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Kedatangan Laras dan Rohiman di sebuah desa ternyata merupakan awal malapetaka untuk desa tersebut. Warga desa tersebut satu persatu mulai menemui ajalnya. Apa gerangan yang terjadi? Apa rahasia di balik kedatangan Laras dan Rohiman? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah atas nama Ibu Sulaiha, istri dari Bapak Nasruddin sore tadi, yang insya Allah akan dikebumikan besok di pemakaman desa jam 10 pagi. Terdengar sebuah suara dari pengeras masjid desa. Pengumuman tersebut sontak saja membuat aku dan istri terkejut dan saling pandang. Pasalnya nama yang baru saja disebutkan adalah tetangga yang pagi tadi bertamu ke rumah sambil membawa stan dan pisang diberi pada kami. Namaku Rohiman. Aku dan istri baru saja tiba di desa ini pagi kemarin. Ya, kami adalah penduduk baru di desa ini. Desa ini masih asri karena terletak jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Penduduknya yang ramah juga membuat kami memutuskan pindah jauh dari kota ke desa ini. Namun entah mengapa, perasaanku tiba-tiba saja menjadi tak enak setelah mendengar berita duka tersebut. Pasalnya baru sehari di desa ini, kami sudah disambut dengan berita duka. Entah, kepindahan kami ke desa ini sudah tepat atau tidak. Mas, kok masih bengong? Ayo. Saut suara istri yang sudah berdiri di depan pintu, lengkap dengan jilbab instan menutupi rambutnya. Loh, mau kemana dek? Tanyaku bingung. Piye Thomas? Aku lu ngajak sampean ning omahe Bu Sulaiha. Bengong aja kamu tuh mas. Ujar istriku dengan logat Jawanya yang khas. Aku ngajak kamu ke rumah Bu Sulaiha. Istriku berasal dari keluarga Jawa, yang berarti ia suku Jawa. Walaupun tinggal di kota, namun kesehariannya dalam rumah bersama orang tuanya tetap menggunakan bahasa Jawa. Aku yang bukan dari suku Jawa pun sudah mengerti apa yang ia ucapkan, walau belum bisa mengucapkannya. Lah, masa sih? Ujarku bingung, namun tetap melangkah menuju istriku. Is, kamu tuh mas, masa ada tetangga meninggal gak ngeliat? Kesal istriku. Iya maaf, tadi mas bingung aja. Bingung apa mas? Masa iya kita baru sehari di sini udah disambut sama berita duka? Ujarku sedikit berbisik. Pasalnya saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju rumah duka bersama beberapa warga desa sini. His, kamu tuh mas, Yunda adalah sangkut pautnya sama kedatangan kita. Bu Sulaiha kan gak enek. Wes takdir Gusti Allah. Apa kata istriku ada benarnya? Entah mengapa aku jadi parnoan. Aku merasa seperti dekat dengan hal mistis, walau aku yakin tak pernah melihat dan mengalaminya. Terdengar isak tangis dari dalam rumah Bu Sulaiha. Kami tak bisa masuki rumah almarhumah karena banyaknya tetangga yang ikut melihat kondisi jasad Bu Sulaiha. Aku lebih memilih bergabung bersama para bapak-bapak yang sedang memasang tenda di halaman rumah Bu Sulaiha. Sementara istriku menyapa beberapa ibu-ibu yang baru datang. Perkarangan rumah Bu Sulaiha lumayan luas dengan 2 pohon jambu, tumbuh kokoh dengan daun yang lebat. Terdapat beberapa helai daun jambu berserakan di tanah, memenuhi sekitar pohon jambu tersebut. Mas ini penduduk baru bukan? Perkenalkan,
Saya Mujidi, ucap seorang bapak menghampiriku, yang kutaksir umurnya sekitar 50-an lebih. Iya pak, saya baru pindah kemarin. Nama saya Rohiman, ucapku menyalami tangannya. Mas ini yang tinggal 2 rumah setelah rumah Bu Sulaikha kan? Tanyanya. Iya mas, jawabku. Terdengar keributan dari arah dalam rumah Bu Sulaikha. Beberapa warga terlihat berdesakan hendak keluar. Sementara di dalam rumah, tangisan keluarga Bu Sulaikha semakin kencang. Ada apa gerangan yang terjadi? Hingga telinga aku menangkap sebuah teriakan dari arah rumah. Melayu, Melayu, mayit urip maneh. Mayatnya hidup lagi. Teriakan-teriakan warga yang berhamburan keluar tentu saja membuat aku kaget bukan main. Mengapa mayat bisa hidup kembali? Gegas aku mencari istriku Laras. Kudapati ia sedang berdiri kaku di samping pintu masuk rumah Bu Sulaikha. Raut wajahnya terlihat takut dengan mata yang terus menghadap ke jasad Bu Sulaikha yang sedang duduk memandang kosong arahnya. Tak ia pedulikan beberapa warga yang menyenggol baunya karena berlari keluar dari rumah. Gegas ku tarik badannya menjauh dari tempatnya berdiri terpaku. Jasad Bu Sulaikha diletakkan di ruang tamu rumah ini, sehingga orang lebih leluasa melihat keadaan jasadnya. Dek, sadar dek. Panggilku, namun tak mendapat respon darinya. Dek, istighfar. Jangan sampai kosong pikiranmu, dek. Kugoyangkan tubuhnya, namun nihil. Pandangannya tak berubah sama sekali, tetap kosong. Sebuah tangan memegang bauku, tangan putih dan keriput. Dengan suasana seperti ini, tentu saja rasa takut lebih mendominasi diriku. Mas, sebaiknya istri sampean dibawa pulang aja. Dia terlihat shock. Mungkin ini pertama kalinya ia melihat mayat hidup kembali. Ujar Pak Mujidi yang ternyata pemilik tangan tersebut. Iya pak, sepertinya begitu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Pamitku lalu membawa istriku yang masih belum sadar pulang ke rumah. Masih setengah jalan kami berjalan. Istriku sudah berteriak kencang sambil menarik rambutnya dengan raut wajah ketakutan. Membuat beberapa warga yang berjalan pulang melihat heran ke arah kami. Dek, ini mas dek, istighfar dek. Astagfirullahaladzim, ucapku ke istri sembari memeluknya. Cepat bawa pulang istrinya mas, mungkin shock itu mas, ucap salah satu wanita bertubuh tambun. Mas, aku takut mas, takut, ujar istriku dengan tubuh gemetar. Dah apa-apa dek, ada mas di sini, ujarku menenangkan, walau aku sendiri sebenarnya takut bukan main. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Laras tiba-tiba pingsan setelah kembali bertindak lagi. Segera ku bopong dirinya dan ku bawa pulang. Alhamdulillah dek, kamu sudah sadar. Ini, minum dulu, ucapku memberi segelas air pada Laras. Mas, aku kenapa? Tanyanya. Kamu pingsan setelah berteriak tak jelas tadi. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Mas, aku takut mas. Laras kembali gemetar dan langsung memelukku. Mungkin ia telah ingat kembali apa yang terjadi di rumah Bu Sulaikha tadi. Sudah, tidak apa-apa. Kita sudah di rumah. Coba cerita ke mas kamu kenapa? Bujuku. Tadi mayat Bu Sulaikha hidup lagi mas. Ia mulai bercerita. Iya, mas sudah tahu. Banyak warga juga yang melihatnya. Tapi Bu Sulaikha terus menatap ke arahku mas. Jelasnya lagi. Mungkin cuma kebetulan dek. Tapi
Mas tahu udah apa yang katakan? Tanyanya. Apa? Ana sing gawa bencana menyanti saiki. Ucap istriku tentu saja membuat aku takut. Yang artinya, seseorang telah membawa petaka dalam desa ini. Mas ngerti kan artinya? Iya, mas ngerti dek. Tapi siapa? Bingungku. Mas, ing desa iki kita mung anyar. Apa maksudnya Bu Zulaikha itu kita? Ucap istriku. Di desa ini hanya kita yang pendatang baru. Apa mungkin kita yang Bu Zulaikha maksud? Ah kamu dek, gak mungkin. Memangnya mengapa kita bisa membawa petaka pada desa ini? Itu yang gak tahu aku mas. Nuwun sewu. Mas, itu ada tamu. Coba mas lihat dulu. Namun diriku masih terdiam di samping Laras. Tak ada niat sedikit pun ingin membuka pintu rumah. Mas, kamu ini loh, ada tamu itu. Ujar istriku hendak bangun, namun aku menantangnya. Gak mungkin ada tamu jam segini dek, ucapku gama. Jam berapa ini mas? Jam 2 malam. Ucapku sembari menunjuk jam dinding yang ada di kamar kami. Nuwun sewu. Kali ini suara tersebut lebih besar dan terdengar berat dengan diiringi gedoran pintu yang semakin kuat. Mas, panggil suara misterius yang tadi memberi salam. Tolong buka pintunya. Kini suara tersebut seperti berbisik, namun terasa benar-benar dekat dengan kami. Mas, suaranya dari jendela mas, aku takut. Bisik Laras. Walau sebenarnya nyali ini juga sudah dari tadi menciut, namun tetap kuberanikan diri agar bisa melindungi Laras. Nggak usah hiraukan dek, pura-pura ndak dengar aja. Ya ndak bisa mas, orangnya lu sudah di sini. Ucap istriku. Ucapan istriku sontak saja membuatku terkejut dan merinding di saat bersamaan. Suasana di kamar seketika berubah menjadi suram dan serasa pengap. Tenggukku dingin secara tiba-tiba. Dan kini aku merasakan aura seseorang yang sedang berdiri tepat di belakangku. Dek, kamu kenapa? Tanyaku pada istri yang kini duduk. Dia mematung dengan tubuh kaku dan mata melotot. Aku pun memberanikan diri memutar kepala ke arah belakang tubuhku. Dan seketika membuatku menyesal. Astagfirullah, ya Allah. Ucapku terkejut hampir jatuh dari ranjang. Sementara istriku masih dalam posisi yang sama. Di hadapanku kini berdiri sosok nenek yang menyerupai tetanggaku yang baru saja meninggal, Bu Zulaikha, namun dengan usia yang lebih tua. Rambut putihnya terurai kusut, berantakan tak teratur. Mata hitamnya melotot ke arahku. Tangannya mulai terulur padaku. Nampak jelas kuku jarinya panjang dan menghitam. Allah, la ilallah. Lidahku keluh ketika akan membaca ayat kursi. Terkutuk. Ucap sosok tersebut menerjang ke arahku, mencekiku. Ah, tidak, tolong, jangan. Teriakku namun tak mengapa. Laras seakan tak mendengar dan masih setia pada posisi semula. Hingga sayup-sayup kesadaranku mulai terkikis sejalan dengan nafasku yang mulai tersengal. Mas, bangun mas. Sayapku dengar suara Laras memanggilku. Mas Rohim. Panggil Laras ketika aku sudah membuka mata. Laras, kamu tidak apa-apa?
Tanyaku segera bangkit, seraya memeriksa keadaan istriku. Lah, kok aku mas? Kamu yang apa-apa? Kamu pingsan udah 2 hari loh mas. Kupikir kamu sudah meninggal mas. Ucap Laras dengan mata memerah menantangis. Hah? Aku pingsan? Lah, bukannya kamu yang pingsan sehabis dari rumah? Ucapku terjeda ketika menyadari ada sosok lain di dalam kamar kami. Loh, Pak Mujidi? Kataku pada sosok Pak Mujidi yang sedang berdiri tegap di samping ranjang. Loh, mas sudah tahu saya toh? Padahal saya baru kali pertama ini loh lihat masnya. Ucap Pak Mujidi. Mas kenal dari mana? Tanya istriku heran. Kan tetangga kita deh, ucapku. Tetangga sebelah desa mas. Emang mas sudah pernah ke desa sebelah? Neng itu mas, banyak dengar dari omongan orang tentang Pak Mujidi. Gilaku. Tak mungkin juga aku mengatakan jika ia aku temui dalam mimpi. Tapi mimpi tersebut benar-benar terasa nyata, hingga membuatku bingung dengan keadaan saat ini. Apakah aku masih dalam mimpi atau tidak? Dek, coba cubit mas. Titaku pada Laras. Ojo aneh-aneh mas, baru sadar malah minta dicubit, kata Laras. Cubit saja, titaku lagi. Ah, sakit dek. Keluhku mengusap bekas cubitan Laras. Lah, tadi minta cubit, ujar Laras. Pak Mujidi ini jago aku pundur ya? Ucapku ketika melihat Pak Mujidi membersihkan jarum-jarum aku punturnya. Sepertinya habis ia gunakan untukku. Lah, katanya kenal saya dari orang-orang. Kok nggak tahu saya bisa aku puntur? Kata Pak Mujidi heran. Oh, itu... Aku tergagap bingung mau menjawab apa. Suami saya nggak apa-apa kan pak? Tanya Laras pada Pak Mujidi. Terima kasih telah menyelamatkanku Laras. Melihat tindakan Mas Roiman ketika sadar tadi, sepertinya dia sudah sehat dan bugar kembali, ujar Pak Mujidi. Itu Bu Sulaiha kan? Kagetku setelah melihat sosok yang baru saja melewati pintu kamar. Dia benar-benar Bu Sulaiha. Jadi, aku benar-benar hanya bermimpi. Kamu kenapa sih mas? Iya itu Bu Sulaiha. Bukannya udah biasa ketemu. Kok kayak ngeliat hantu gitu sih mas? Ucap Laras. Kamu juga ngeliat dek yang barusan lewat? Tanya aku. Ya iyalah aku lihat. Badan Bu Sulaiha segede itu. Masa aku gak lihat mas? Ucap istriku. Ngapain Bu Sulaiha ke rumah kita dek? Tanyaku lagi terbata. Numpang nyuci, mesinnya error katanya, jawab istriku. Sementara aku masih terdiam, merasa semua ini benar-benar tak masuk akal. Jika iya itu hanya mimpi, mengapa Pak Mujidi benar-benar ada di kehidupan nyata? Mas, kok malah bengong sih? Laras mengguncang tubuhku. Iya dek. Loh, Pak Mujidinya kemana? Tanyaku ketika tak mendapati lagi sosok tersebut. Sudah pulang mas. Kamu ini loh mas. Kamu pamit kamu malah bengong gitu. Dek, mas lapar. Keluhku tak menghiraukan ucapannya. Perutku benar-benar keroncongan dan leherku serasa sangat kering. Mungkin karena tidak diisi asupan apapun selama pingsan. Walah, tunggu mas, aku ambilin makanan. Nggak usah dek, siapin aja di atas meja. Mas, makan di meja makan saja. Kuat kamu mas? Tanya Laras.
Iya, kuat. Udah sana, kamu siapin makanannya. Kaki ini lemas ketika akan menginjak lantai. Mungkin karena terbaring di ranjang selama 2 hari. Jadinya kaki terasa lemas. Atau karena diri ini sangat kelaparan. Dek, ini pisang dari mana? Tanyaku pada Laras ketika aku lihat terdapat standar pisang di samping kulkas. Oh itu, dari Bu Sulaiha mas. Pagi tadi dia ngantar kemari. Jawab Laras. Hal tersebut tentu membuatku terkejut. Pasalnya kejadiannya sama persis dengan yang kualami dalam mimpi. Apa jangan-jangan Bu Sulaiha juga akan meninggal sore ini? Dek, sekarang jam berapa? Jam 10 pagi. Kamu kok jadi aneh mas? Heran istriku. Oh itu, kamu habis ini siap-siap ya. Mas mau ke rumah sakit buat cek kesehatan ke dokter. Masa iya, mas pingsan selama 2 hari? Sebenarnya itu hanya alasanku. Aku merasa baik-baik saja. Namun, untuk menghindari berita duka yang mungkin akan tersiar sebentar sore, aku lebih memilih memeriksa diri ke dokter. Loh mas, kan bisa ke puskesmas terdekat aja. Lagian, apa mas kuat bawa motor jarak jauh ke rumah sakit? Bisa dek, mas kuat. Puskesmas desa kan gak ada dokternya dek. Untuk lebih memastikan aja. Jawabku sembari menyuap makanan ke mulut. Mas, pendaftaran di rumah sakit loh, tutup jam 12. Sementara perjalanan dari desa ke rumah sakit memerlukan waktu 3 jaman. Apa gak sebaiknya besok aja mas? Usul istriku masih enggan pergi. Kita masuk prakteknya aja dek. Nanti nginep di rumah ibu. Usulku. Ya wis mas, aku nurut aja. Jawaban istriku tentu saja membuatku lega. Jadilah kamu hari ini berangkat ke kota dengan alasanku yang ingin ke praktek dokter di kota. Pintu dapur yang terhubung ke halaman belakang tiba-tiba saja terbuka. Ras, aku pulang dulu yo. Terima kasih sudah minjemin mesinnya. Ucap seseorang yang baru saja masuk. Astagfirullah. Ucapku kaget berbarengan dengan Laras. Loh, mbak? Bukannya tadi mbak udah... Istriku berkata terbata, masih dengan suasana hati yang kaget. Udah apa Ras? Kamu ini loh Ras, ngomong yang bener. Kayak habis lihat hantu aja. Emang mbak ini hantu apa? Ucap Bu Sulaiha. Enggak mbak, tak kirain tadi mbak udah selesai nyucinya, udah pulang. Gitu loh mbak. Ujar istriku. Lah, pulang gimana? Mbak lo baru selesai jemur pakaian. Oh iya, ban nebeng jemur pakaian sekalian yo. Ntar mbak ambil lagi, sekalian isi pulsa listrik kamu. Ucap Bu Sulaiha. Mbak, aku sama Mas Roiman sebentar mau pergi ke kota mbak. Ntar kalau mbak mau ambil jemuran, lewat samping aja, gak apa-apa kan mbak? Iya gak apa-apa, terima kasih loh ini Ras. Besok-besok kalau butuh bantuan jangan sungkan sama mbak yo. Ucap Bu Sulaiha. Tempat menjemur pakaian memang agak jauh tempatnya dari tempat mencuci. Lantas saja tadi istriku ketika menyajikan makanan sama sekali tak menyadari kehadiran Bu Sulaiha. Aku pamit yo Ras. Mas, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabku bersamaan dengan Laras. Mas, itu tadi beneran Mbak Sulaiha kan? Dari ciri-cirinya memang itu Bu Sulaiha dek. Jawabku. Lah, terus yang kita lihat sebelumnya siapa mas? Mas juga gak tahu. Udah, makan aja, gak usah dipikirin. Assalamualaikum, ibu, bapak.
Salam istriku ketika memasuki rumah mertua. Waalaikumsalam. Loh, Nduk, kok ndak ngabarin kalau mau datang? Ucap ibu mertua sembari memeluk istriku erat. Sehat kamu, Nduk? Tanyanya padaku. Alhamdulillah sehat, Bu. Jawabku mencium tangannya. Ayo mlebu, ibu kangen kalian. Lama ndak kesini. Ucap ibu mertua. Padahal belum sebulan kami tinggal di desa. Dia sudah rindu. Ini loh, Bu, Mas Roiman mau berobat ke praktek dokter. Ucap istriku. Lah, cari ini sehat. Kok sekarang mau ke dokter? Tanya ibu mertua padaku. Mas Roiman baru bangun hari ini, Bu. Pingsan 2 hari. Takut aku, Bu. Istriku menjawab. Kok iso? Piye ceritane, Man? Sementara aku sendiri tak tahu bagaimana ceritanya, hingga aku bisa pingsan tak sadarkan diri. Karena yang ku tahu istriku lah yang pingsan. Namun ternyata itu hanya sebuah mimpi. Bahkan Bu Sulaiha pun masih hidup. Maaf, Bu, aku juga gak tahu kenapa bisa pingsan. Ucapku jujur. Tak mungkin aku mengatakan kalau yang pingsan itu Laras. Tatapan ibu mertua terlalih pada Laras. Aku juga gak tahu, Bu. Tiba-tiba Mas Roiman digotong warga ke rumah dalam keadaan pingsan. Ucap istriku. Harus dibawa ke dokter itu. Malam ini tidur di sini aja. Ucap ibu mertua pada kami. Nggih, Bu. Jawabku bebarengan dengan istri. Jadilah malam ini aku dan istri mengunjungi praktek dokter. Tempat praktek yang aku dan istri kunjungi lumayan besar. Tempat prakteknya dilengkapi dengan laboratorium dan rawat inap juga. Hasil lab bapak semuanya normal. Cek urin juga tak bermasalah. Selain pingsan, apa bapak ada keluhan lain? Tanya dokter padaku. Gak ada, Dok. Saya gak punya keluhan lain. Jawabku. Saya sarankan bapak di ronsen saja. Tapi kami tidak memiliki alat ronsen. Saya usulkan bapak ke rumah sakit untuk ronsen. Ucap dokter tersebut yang aku angguki. Saya resepkan vitamin saja ya, Pak. Wajah bapak terlihat pucat. Apa bapak kurang tidur? Tanyanya lagi. Lah, kurang tidur gimana, Dok? Suami saya ini loh tidur selama 2 hari. Baru pagi tadi bangunnya. Kali ini istriku yang menjawab. Oh iya, maaf saya lupa. Ini resepnya, Pak, Bu. Silakan tebus di apotik. Ujar dokter. Terima kasih ya, Dok. Kami permisi dulu. Ujarku disusul oleh istri. Setelah menebus resep di apotik, kami memutuskan berjalan-jalan ke alun-alun kota, menghirup udara malam kota yang tak sejernih desa. Mas, ke warung bakso langganan kita dulu ya. Ucap Laras menepuk bahuku. Iya. Setelah melewati beberapa tikungan, akhirnya kami sampai di warung bakso kami semasa pacaran dulu. Dahulu aku kerja di perkantoran dengan posisi sebagai staf biasa. Beruntung aku mendapatkan Laras yang memakan lesehan di pinggir jalan. Makanan di pinggir jalan lebih mengenyangkan dibanding restoran mewah, Mas. Ucapnya kala itu saat kutanya apa tak malu makan di emperan jalan. Bagai roda berputar, saat usia pernikahanku baru menginjak 3 bulan, aku terkena PHK massal oleh perusahaan dan tanpa pesangon. Beruntungnya aku masih memiliki sejumlah tabungan kala itu dan memutuskan tinggal di desa sebagai petani bermodal. Mas Roim, Mbak Laras, baru kelihatan lagi. Pesanannya seperti biasa toh? Ucap Mang Dadang, penjual bakso langganan kami.
Ini mas, monggo dimakan. Ucapnya dengan menyuguhkan 2 porsi bakso pada kami. Terima kasih pak. Aku dan istri mulai menyantap bakso. Mas, itu bukannya orang desa ya? Siapa namanya mas? Aku lupa. Ucap istriku menunjuk ke arah pintu masuk warung bakso. Loh, iya ya, Pak Mujidi itu. Ucapku sedikit heran. Urusan apa yang membuatnya sampai ke tempat ini? Permisi, Pak Mujidi kan? Ucap istriku tiba-tiba sudah berada di dekat Pak Mujidi. Warung ini memang tidaklah luas. Jika orang berbicara dari pintu depan pun akan terdengar. Loh, Mbak Laras, di sini juga toh? Ucapnya kaku. Kurasa dia dari tadi sudah mengetahui keberadaan kami, namun pura-pura tak tahu saat Laras menghampirinya. Atau aku yang terlalu curiga. Sini pak, mari gabung dengan kami saja. Itu ada Mas Rim juga kok. Terlihat istriku menuntut Pak Mujidi untuk bergabung dengan kami. Dan kulihat Pak Mujidi hanya mengangguk segan. Di sini juga pak, tanyaku ketika Pak Mujidi duduk di bangku seberang kami. Sementara Lara sedang memesan 1 porsi bakso lagi. Iya mas, ada urusan sedikit di kota, jawabnya. Mas Romin sendiri ada urusan apa ke kota mas? Baru bangun dari pingsan kok langsung perjalanan jauh mas? Nggak baik, takutnya ada apa-apa di jalan. Ucapnya terlihat prihatin padaku. Nggak apa-apa pak, ini mau lihat orang tua, sudah kangen soalnya. Bohongku. Oh alah, beruntung orang tuanya punya anak seperti mas ini. Anak-anak saya semuanya pada ngerantau lupa pulang mas. Pak Mujidi mulai bercerita. Yang seumuran sama Mas Roiman apalagi. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Lanjutnya dengan wajah sendu. Anak bapak yang seumuran saya merantau juga? Tanyaku pelan. Ucapan Pak Mujidi tertahan. Matanya menatap terkejut ke arah pintu masuk warung. Apa gerangan yang dilihatnya hingga terpakur seperti itu? Pak, bapak ndak apa-apa kan? Ucapku melambaikan tangan di wajahnya. Oh, ndak apa-apa mas. Saya pamit dulu, ada kepentingan. Ucapnya tergesa lalu keluar dari warung dengan sedikit berlari. Loh, itu Pak Mujidi mau kemana mas? Buru-buru banget, baksonya udah dipesen. Ucap istriku heran dengan tingkah Pak Mujidi. Nggak tahu dek, baksonya tambah 1 aja lagi, tapi dibungkus buat bapak sama ibu. Ucapku. Setelah selesai makan bakso, kami memutuskan untuk pulang saja. Sebenarnya Laras masih ingin berjalan-jalan, namun aku beralasan kurang enak badan. Dari tadi aku merasakan seperti ada yang memantau dan mengikuti. Maka dari itu, aku lebih memutuskan pulang dan menyudahi acara jalan-jalan ala istriku. Apa kata dokter Man? Tanya bapak mertuaku setibanya kami di rumah. Sehat bu, semuanya normal. Kecapean mungkin kamu Man, ngurusi lahan. Tinggal di sini saja, kerja kantoran lagi. Saran ibu mertua. Ya ndak bisa bu, lahannya tinggal ditanami, sudah beli bibit juga. Ucap istriku memberikan 2 mangkok bakso pada kedua mertuaku. Terima kasih Yondo, ucap bapak mertua ke Laras. Jadi pulang besok? Tanya bapak mertua. Jadi pak, jawabku. Ya sudah, sana istirahat, besok perjalanan jauh. Ucapnya lagi. Terdengar bunyi lemparan batu tepat di atas genteng
tempatku dan laras tidur. Gegas aku bangun dan menghampiri jendela kamar untuk melihat siapa gerangan yang mengganggu kami di larut malam seperti ini. Mas, jangan iseng yang ngerjain orang. Sudah larut loh ini. Ucapku pada sosok yang utaksir, seumuran denganku sedang berdiri, diam di bawah pohon halaman rumah mertua dengan wajah pucat. Sudah tua kok kelakuannya kayak anak-anak. Apa dia sedang mabuk? Dan dia tak sadar bahwa kelakuannya sangat aneh. Lekaslah pulang, ucapnya samar, namun masih bisa tertangkap pendengaranku. Mas, ngapain buka jendela tengah malam gini? Ucap istriku sudah berada tepat di sampingku. Loh, adek kau bangun? Gimana gak kebangun? Suara kamu besar sekali, Mas. Ucapnya. Ngomong sama siapa sih, Mas? Lanjutnya. Itu dek, Ucapanku terhenti ketika tak mendapati sosok tersebut lagi. Jangan nakutin deh, Mas. Gak ada siapa-siapa di situ. Tapi tadi ada dek beneran. Aku bersikukuh. Udah, ayo tidur lagi aja. Ajak Laras, lantas kuiyakan. Tak ingin memperpanjang persoalan apa yang kulihat tadi. Sudah sekitar 1 jam kami menempuh perjalanan. Berarti tinggal 2 jam lagi. Mas, aku kebelet ini, kata istriku yang sedang kubujenggi. Tahan dulu dek, ini masih hutan semua, ucapku. Udah gak tahan, Mas. Istriku bergerak gelisah. Mas, itu di depan ada warung. Singgah situ dulu aja, Mas. Ucap istriku tiba-tiba menuju ke arah warung. Tepat di belakang warung tersebut terdapat sebuah jurang. Seingatku tak ada warung di sekitar sini. Ini masih dalam wilayah hutan lindung. Warung sederhana berdinding papan, tanpa polesan cat sedikit pun, dan beratap rumbia. Nampak sangat kuno sekali. Permisi, ucap istriku memasuki warung. Ucapanku terhenti ketika ada seorang nenek keluar dari dalam warung. Cari apa, nak? Ucapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Nganu, nek, mau numpang kencing boleh? Ucap istriku sungkan. Lurus saja ke dalam, nak. Nanti kamu akan temukan sendiri. Terima kasih, nek. Ucap istriku berlalu masuk. Maaf, nek, apa di sini ada air mineral? Tanyaku. Bekal air kami sudah habis sepanjang jalan tadi. Tidak ada, hanya air sumur yang dimasak saja. Jawabnya masih dengan tanpa ekspresi. Oh, dah apa, nek? Bisa saya beli per botolnya? Tanyaku lagi pelan. Takut ia tersinggung. Nggak usah beli, ambil aja. Terima kasih, nek. Ucapku lalu melangkah ke teko yang terdapat air, kemudian mengisinya ke dalam botol milikku yang isinya telah tandas. Mas, ayo buruan, Mas. Kita tinggalin tempat ini. Ucap istriku berbisik, entah kapan dia berada di dekatku. Kenapa, Dik? Tanyaku ikut berbisik. Lihat nenek itu, Mas. Ucap istriku. Spontan pandanganku segera terarah ke nenek tersebut. Astagfirullah, ayo dek, cepat naik. Ucapku tergesa ingin segera meninggalkan warung ini. Kaki nenek tersebut sudah tak utuh lagi. Kaki nenek tersebut telah membusuk dan terdapat belatung menggerogoti kakinya. Sementara tangannya ternyata terpotong dan masih mengeluarkan darah. Aku yang melihatnya menahan mual. Bahkan dari tadi aku tak mencium bau amis darah. Ayo lekas, dek. Ujarku lagi pada istri yang baru saja akan menaiki motor
Sementara nenek tersebut telah memasang senyum misteriusnya. Terlihat giginya telah menghitam dan dari mulut keluar beberapa belatung juga. Kami sudah berkendara cukup jauh dari warung tersebut. Namun anehnya, kami belum menemukan satupun rumah penduduk. Bahkan hutannya nampak sama dengan yang kami lalui sebelumnya. Mas, itu warung yang tadi, Mas. Ucap istriku histeris menuju ke depan. Ucapan istriku benar. Di depan kami masih warung yang sama. Bukankah kami sudah melaluinya tadi? Mas, gas motornya, Mas. Gas. Nenek itu terus menatap ke arah kita, Mas. Wedi aku, Mas. Ucap Laras panik. Nenek tersebut kini sedang duduk tepat di depan warungnya sembari terus menatap ke arah kami dengan senyum menyeramkan. Segera kugas kembali motorku untuk melaju. Namun yang terjadi adalah kami masih bertemu warung yang sama. Ku berhentikan motor sejauh 30 meter sebelum warung tersebut. Dek, kita masih di jalan yang sama, ucapku pada Laras. Iya Mas, gimana dong? Laras masih panik. Duk, kamu salah bawa. Nenek tersebut tiba-tiba sudah berada di sampingku, sembari mempertontonkan giginya yang hitam dan terdapat belatung. Ah! Teriakku dan istriku bersamaan. Kulajukan kembali motorku tanpa peduli bahwa istriku hampir saja terjatuh akibat ulahku menarik gas tiba-tiba. Mas, lihat itu Mas. Ucap Laras menepuk bahuku sambil menunjuk ke arah warung sang nenek. Betapa kagetnya kami. Ternyata nenek tersebut sudah berada di tempat duduknya kembali. Bahkan seperti tak bergerak, walau seinci pun, dari posisi semula kami melihatnya. Ya Allah dek, baca semua doa yang kamu tahu. Jangan berhenti membacanya dek. Titaku pada Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapku kembali menarik gas sambil terus membaca ayat kursi dalam hati. Dan akhirnya setelah sekian waktu menempuh perjalanan dengan perasaan was-was, kami pun keluar dari hutan tersebut. Dari jauh sudah tampak gerbang selamat datang ke desa kami. Alhamdulillah dek, kita sudah sampai. Ucapku bersyukur. Iya Mas, jawab singkat Laras. Rumah kami sudah terlihat dari kejauhan. Ingin rasanya lekas sampai dan berbaring di kasur empuk kami. Lelah sangat terasa badan ini. Bukan hanya beban, batin pun ikut lelah dan tersiksa oleh kejadian-kejadian aneh yang kualami belakangan ini. Semoga tak ada lagi kejadian aneh menimpaku. Dari kejauhan kulihat ada kain putih yang diikat di ujung bambu dan diberdirikan tepat di halaman rumah. Aku tahu pasti bahwa kain tersebut adalah pertanda bahwa keluarga tersebut tengah berduka akibat kehilangan. Gas semakin kutarik untuk lebih mendekat. Siapa gerangan tetangga yang meninggal tersebut? Jika dilihat dari mimpiku, maka itu adalah Bu Sulaiha. Dan benar saja, rumah yang terpasang bendera putih tersebut adalah rumah milik keluarga Bu Sulaiha. Terdapat beberapa bapak-bapak yang sibuk memasang tenda. Pak, siapa yang meninggal? Tanyaku pada salah satu bapak. Loh, Mas kok tetangga dekatnya ndak tahu sih? Itu anak bungsunya Bu Sulaiha meninggal, jawabnya. Astagfirullah, kok bisa? Tanyaku lagi. Kupikir yang meninggal adalah Bu Sulaiha. Apa itu hanya benar-benar mimpi atau pertanda? Ya, namanya juga ajal Mas. Nggak ada yang tahu. Tapi sebelum meninggal dia teriak-teriak gitu. Ih, serem. Teriak apa? Emang dia teriak ngomong apa? Katanya ono sing go bencana menyang desa iki Mas. Gitu katanya Mas, ucapnya. Kata-kata yang sama, namun yang mengucapkannya berbeda.
Mana suaranya bukan seperti anak laki pada umumnya lagi. Suaranya seperti nenek-nenek gitu mas. Aduh mas, saya sendiri yang cuma diceritain ngeri. Apalagi kalau ngeliat langsung. Duh. Ucapnya lagi memasang wajah ketakutan. Masa sih mas? Aku masih tak yakin. Iyo mas. Mas ini kesini mau bantu-bantu kan? Kebetulan kami kurang tenaga. Banyak yang tak mau datang lantaran dengan cerita yang saya sampaikan ke mas tadi mas. Oh iya mas, tapi saya ke rumah dulu ya, simpan tas. Ini baru balik dari rumah mertua, semalam nginep, ujarku. Lah, istrinya ndak dibawa toh? Pertanyaan bapak tersebut jelas membuatku bingung. Masa iya, dia tidak melihat istriku? Loh, itu istri Ucapanku terpotong kala melihat tak ada lagi sosok Laras di sekitar motor. Mungkin bosan menungguku yang berbincang hingga ia berjalan lebih dulu menuju rumah. Mungkin sudah jalan kaki tadi ke rumah pak. Saya pamit dulu ya. Sebentar balik lagi ke sini. Ucapku tak menghiraukan tatapannya yang seakan mengatakan aku wong aneh. Lah, Laras kemana? Ucapku ke diri sendiri. Sesampainya di rumah, yang kudapati adalah pintu rumah yang masih tergembok. Bukankah Laras sudah pulang lebih dulu tadi? Terdengar bunyi klakson motor dari arah jalan depan rumah. Kamu ini loh mas, masa aku ditinggal di rumah makan? Untung tadi ada Pak Mujidi. Kamu mas. Ucap istriku Laras baru saja turun dari motor Scoopy Pak Mujidi. Jangan tanyakan perasaanku saat itu. Tentu saja shock, kaget, dan bingung. Lantas sepanjang jalan, siapa yang duduk di belakangku? Dek, panggilku pada Laras yang saat ini sedang mengeluarkan barang-barang dari dalam tas. Opo, kamu tuh mas, kok bisa-bisanya ninggalin istri? Kalau nggak ada Pak Mujito, gimana nasib aku mas? Semprot Laras padaku. Tapi dek, mas beneran gak ninggalin kamu. Mas tadi pulang bener-bener boncengin kamu. Setelah kita singgah di warung makan dalam hutan, kan kamu yang ajak pulang. Ucapku membela diri. Aku memang merasa tak meninggalkannya. Nggak ada apa-apa di hutan lindung mas. Yang adanya hutan. Kita loh singgahnya di rumah makan 24 jam setelah keluar dari hutan lindung. Ngawur kamu mas, ucap Laras. Lagian kelakuanmu selama di rumah makan aneh loh mas, sambungnya. Aneh gimana? Tanyaku. Laras berhenti sejenak dari kegiatannya lalu melihat serius ke arahku. Kamu gak inget mas, beneran? Ucapnya. Kamu tuh ya, mosok mbak-mbak pelayan di sana kamu panggil nenek? Buta kamu mas? Ocenya. Terus ya, kamu ngapain ambil air teko terus disalin di botol gitu? Malu-maluin aja. Kan bisa beli air mineral yang botol mas, sambungnya. Cerita Laras sama persis dengan yang kualami ketika di warung makan nenek tadi. Masa iya, itu hanya halusinasiku saja. Terus kamu tiba-tiba lari ke arah motor, nancap gas ninggalin aku mas. Bawa motornya kenceng banget lagi. Sengaja kamu mas. Laras masih dengan omelannya. Tahu ndak kamu, aku malu diliatin sama pelanggan lain. Hampir saja aku menangis mas. Untung ada Pak Mujito nyamperin aku, ucap Laras lagi. Tapi dek, aku benar-benar gak kerasa ninggalin kamu. Yang aku alami itu. Mengelirlah semua rentetan kejadian yang tadi ku alami. Ku ceritakan pada Laras agar ia tak salah paham padaku. Beneran mas? Bener dek.
Nggak mungkin aku ninggalin kamu sendirian di sana. Tapi kok Pak Mujito bisa ada di sana? Nggak tahu. Bisa jadi dia balik kampung juga hari ini, Mas. Kan kita semalam ketemu di warung bakso kota. Tapi apa kamu nggak curiga, Dek? Kok dia bisa ada di mana kita berada, yo? Kamu itu loh, Mas. Pak Mujito udah baik nganterin aku. Kamu malah seuzon sama dia. Kamu, Mas. Kesalnya. Bukan gitu, Dek. Udah. Kamu udah mau pergi ke rumah duka, Mas? Ujar Laras. Kasihan Mbak Sulaiha, Mas. Pasti sedih banget itu ditinggal anak. Mana anak laki Mbak Sulaiha itu cuma si Farhan itu. Ucap Laras tiba-tiba. Loh, kamu kok sudah tahu? Tadi singgah di situ. Tanyaku heran. Enggak. Tadi dikasih tahu Pak Mujito di jalan. Jawabnya. Sana mandi, Mas. Terus pergi bantu-bantu di rumah Mbak Sulaiha. Tita Laras padaku. Kita ikut pemakamannya aja, Dek. Mas mau baring dulu ndak lama. Lagian ini udah jam 9:30. Gak lama lagi mayatnya dimakamkan. Ujarku. Ya sudah, aku juga mau masak dulu, Mas. Istriku berlalu menuju dapur. Kucukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.